Kami dari keluarga benar-benar kental ya agama Kristennya. Karena papa dulu termasuk tim healing ministry di gereja. Terus saya juga singer. Jadi kuat sekali gitu ajarannya. Dulu pandangan saya dan keluarga itu tuh menggarisbawahi agama Islam. Karena bagi kami dulu Islam itu adalah sekelompok umat itu loh. Sampai udah capek berobat kesana kemari, terus sempet ke dukun gitu karena udah nggak tahu lagi gitu loh. Ternyata malah bukannya baik, malah makin parah. Nah di situ Allah mendatangkan hidayah lewat mimpi. Terus di hari ketiga itu saya berdoa sebelum tidur dengan menantang Tuhan saya. Dia bilang begini, Tuhan saya nggak terima kok mimpi saya kok Islam gitu. Ternyata saya tidur, saya kebangun pas azan subuh. Yaitu di mimpi saya bilang gini, yaitu Tuhan Yesus yang saya banggakan, dia datang menghampiri bilang begini, apa yang ada di hati kamu, itulah agama yang benar, agama yang menyelamatkan kamu. Di situ saya langsung bangun kayak, hah? Kok Tuhan Yesus malah mengizinkan saya untuk masuk Islam lewat ada di hati saya? Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh perkenalan terlebih dahulu Mbak? Iya, saya mu'alaf tahun 2021. Tinggal di mana sekarang Mbak? Di Sudah menikah? Sudah. Dulu Mbak mu'alaf di tahun tersebut syahadat sendiri atau bersama siapa? Enggak, dibimbing sama dari Mu'alaf Quran Center. Kemudian Mbak Ili mu'alaf sendiri atau bersama keluarga? Saya syahadat bersama kedua anak saya, mama saya dan saya di Masjid Jogokarian. Mbak, ini seorang mu'alaf. Dulu Mbak beragama apa? Dulu saya dari Kristen Protestan. Dulu di agama sebelumnya seberapa religius sih Mbak? Ya dulu kami dari keluarga benar-benar kental ya agama Kristennya. Karena papa dulu termasuk tim healing ministry di gereja. Terus adik juga dulu guru sekolah minggu. Terus saya juga singer. Jadi kuat sekali gitu ajarannya. Papa dulu seorang? Tim healing ministry. Apa itu Mbak, bisa dijelaskan? Jadi kayak tim doa keliling gitu. Terus juga kami juga mencari orang Islam untuk pindah ke Kristen gitu. Misionaris. Kemudian seaktif Mbak dulu seaktif apa di gereja? Itu Umi tiap seminggu tuh 4 kali bisa ke gereja. Ada doa puasa, tiap Kamis itu KKS, terus hari Minggu ibadah, bisa 3 kali 4 kali lah ke gereja. Religius ya di agama sebelumnya. Kemudian pandangan Mbak terhadap Islam seperti apa? Dulu pandangan saya dan keluarga itu tuh menggarisbawahi agama Islam. Karena bagi kami dulu Islam itu adalah sekelompok umat itu gitu loh. Dari mana statement? Mungkin ini kali dari kecil, mungkin papa, orang tua kali ya, nenek juga mungkin mendoktrin itu dari kecil. Jadi kebawa mindsetnya tuh sampai dewasa gitu. Jadi benar-benar kita tuh anti muslim, anti orang Islam. Di keluarga ada yang muslim? Kalau keluarga aku Islam Kristen. Cuman kalau kakak tiri itu anaknya ibu yang tiri Islam. Kemudian momen apa Mbak yang membuat Mbak tertarik untuk masuk Islam? Mungkin cara pandang hidup Mbak dulu seperti apa? Ya itu ya Jadi dulu sebelum saya masuk Islam, nah itu tuh saya tuh udah ada di titik kayak, pencapaian saya tuh udah berhasil di dunia ini. Udah ada tabungan untuk masa depan anak, udah ada, harta adalah, terus gak pernah kekurangan uang gitu. Tapi tuh hidup hampa, kayak gak punya tujuan hidup, dan membosankan gitu loh. Jadi tiap hari cuman pergi ke dunia malam, ngabisin uang, besok pindah ke satu lagi, besok ke satu lagi, capek gitu. Sampai di satu titik banyak menemukan teman masih muda,
meninggal karena overdosis, HIV, kecelakaan, itu malah membuat tuh semakin hidup tuh takut, semakin ketakutan gitu. Cuman nggak tahu, bingung mau lari kemana gitu. Udah gitu seminggu 2 kali tuh sakit-sakitan, sampai pindah-pindah rumah sakit, PKO Gamping, PKO yang di mana, Jogja, itu diagnosanya katanya lambungnya radang, lambungnya udah iritasi, udah mau bolong, terus kepala sakit, katanya ada saluran sumbatan katanya, tapi kok pindah ke rumah sakit lagi nggak ada. Nah itu makin bingung gitu, makin bingung kayak bukan di masalah ekonomi, cuman bingung kayak di masalah, ini hidup tuh gak ada tujuan mau kemana sih gitu, ngapain gitu. Semakin takut gitu, cuman belum tahu menemukan jalannya aja. Untuk keluar dari itu tuh kemana, gimana gitu, nggak tahu. Saat Mbak kebingungan dalam masalah hidup, apakah Mbak nggak kembali ke mungkin beribadah ke gereja lagi, atau membuka Alkitab kembali, atau seperti apa gitu, ada upaya itu nggak? Sudah, masih ke gereja, dan doa tuh tiap hari, pagi, siang, sore, malam tuh nggak putus, baca Alkitab juga, cuman hampa kayak nggak tahu tujuannya tuh mau kemana gitu, nggak tahu. Dan saat itu Mbak memiliki suami, sudah menikah? Dulu sudah, cuman udah pisah ranjang dulu, cuman belum cerai, cuman udah pisah ranjang 5 tahunan lah. Itu tadi karena waktu kita menikah itu tuh udah nggak baik, udah KDRT iya, terus selingkuh iya, dibohongin iya, nggak ngasih nafkah iya gitu. Dan kondisi Mbak saat suami tidak memberikan perilaku yang baik itu, apa yang dilakukan saat itu? Nah pada saat suami dulu berjanji dia akan berubah katanya, terus dikasihlah anak 1 lagi. Ternyata baru anak hamil 2 minggu itu dia udah kembali kayak gitu lagi, bohong, gak pernah pulang ke rumah, gak ngasih nafkah, ketahuan selingkuh. Dan akhirnya ya itu tadi, larinya ke hal yang negatif yang tadi dokter bilang gak boleh ngerokok, saya ngerokok, minum minuman keras, dan masih pakai barang haram, narkoba juga. Di saat kondisi hamil kedua, Mbak tetap minum, tetap merokok, iya, dan menggunakan barang-barang haram itu tadi? Iya, karena putus asa gitu, frustasi, nggak tahu jalan mana gitu, yang harus dilakukan itu apa gitu. Dan pada saat itu kan papa tuh melarang untuk berpisah, bercerai tuh dilarang. Jadi karena papa sakit jantung, ya aku menghargai itu, jadi bertahan karena papa itu. Jadi kami intinya pura-pura baik-baik aja itu sampai papa masih ada tuh 2017. Kemudian bagaimana kondisi kehamilan Mbak yang kedua ini saat Mbak memperlakukannya seperti itu? Ya pada saat itu ternyata pas kelahiran dokter mendiagnosa waktu umur 8 bulan itu, dokter mendiagnosa kandungan itu kena virus. Nah, dulu dokter malah menyarankan ibu ini mau dilanjutkan apa mau digugurin. Kalau mau dilanjutkan konsekuensinya dari lahir sampai besar, nggak tahu sampai kapan, itu harus obat terus, kontrol terus. Tapi karena aku dulu mikirnya, kan anak ini kan nggak dosa, jadi ya aku pertahankan itu. Jadi sampai lahir kita udah bolak-balik sarjito sampai umur 5 tahunan. Itu anak tuh kena virus rubella, terus nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Terus dulu didiagnosa tuh umurnya nggak nyampe 5 tahun. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tumbuh sehat, walaupun nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, cuman yang tadinya dokter bilang sampai 5 tahun umurnya, alhamdulillah masih sehat. Dan putra kedua juga ikut syahadat saat itu? Iya, ikut syahadat, walaupun dia nggak bisa ngomong, cuman dia mengikuti isyarat. Apa yang membuat Mbak tertantang untuk masuk Islam dan menetapkan bahwa oke, saya memilih Islam? Itu tadi karena perjalanan hidup yang rumit, nggak ada jalan keluar, buntu, udah bener-bener diputus asa mau mengakhiri hidup. Dan dulu sempet berulang kali coba bunuh diri. Iya, jadi 3 kali itu ya, minum Baiklin, terus minum obat mental sama bir, sama bipol pembersih lantai kalau nggak salah. Dan dengan tujuan meninggal gitu, tapi kok bangun-bangun udah ada di UGD gitu. Ya, mungkin Allah punya jalan lain gitu.
Nah, terus sakit-sakitan juga, sampai udah capek berobat ke sana kemari, terus sempet ke dukun gitu karena udah nggak tahu lagi gitu loh. Ternyata malah bukannya baik, malah makin parah. Udah bener-bener putus titik asa. Nah di situ Allah mendatangkan hidayah lewat mimpi gitu. Di mimpi itu 3 hari Allah itu memberi hidayah nyentuh hati yang tadinya saya itu benci banget dengan mendengar azan. Itu seumur hidup saya nggak pernah dengar azan. Tapi pada hari pertama itu saya mendengar azan, itu hati tenang, terus kayak serindu menggebu-gebu kayak mau bertemu pasangan gitu loh. Nah terus hari kedua itu menemukan Iqra punyanya temennya anak saya di rumah, itu menggebu-gebu kayak mau baca, cuman kan nggak ngerti gitu. Tapi di satu titik juga hati kayak menyangkal, kayak kok mimpi Islam sih, bab Islam kan saya kan anti banget gitu. Terus di hari ketiga itu saya berdoa sebelum tidur dengan menantang Tuhan saya, ya bilang begini, Tuhan, saya nggak terima kok mimpi saya kok Islam gitu. Coba kasih mimpi saya terakhir kali. Kalau emang Islam itu adalah agama yang baik, saya akan syahadat. Tapi kalau Kristen agama yang baik, saya akan tinggalkan Islam, saya akan lebih patuh lagi. Ternyata saya tidur, saya kebangun pas azan subuh. Yaitu di mimpi saya bilang gini, yaitu Tuhan Yesus yang saya banggakan, dia datang menghampiri bilang begini, apa yang ada di hati kamu, itulah agama yang benar, agama yang menyelamatkan kamu. Di situ saya langsung bangun kayak, kok Tuhan Yesus malah mengizinkan saya untuk masuk Islam lewat ada di hati saya. Nah itu saya kayak, kok aneh banget sih, padahal kan Tuhan kan yang saya agung-agungkan dari kecil, yang saya bela, masa malah menyuruh masuk Islam, masa malah bilang Islam itu agama yang baik, yang menyelamatkan. Nah langsung saya waktu itu menghubungi MKC untuk syahadat gitu. Kemudian dari setelah Mbak masuk Islam, bagaimana keluarga saat itu, Mbak? Awalnya saat Mbak meminta izin untuk masuk Islam, apakah ditentang atau bagaimana? Nah alhamdulillahnya karena papa udah nggak ada waktu itu, jadi nggak ada kendala sih, nggak ada kendala gitu. Mama malah, dia malah bilang, kalau kamu mau masuk Islam aku ikut gitu. Dari ajaran Islam yang sudah Mbak pelajarin, apa yang paling menyentuh Mbak? Yang paling Mbak sukai mungkin? Ya ini salah satunya puasa ya. Puasa, masih belajar puasa, dan saya nggak tahu kalau lagi haid itu nggak boleh puasa. Nah waktu itu puasa Arafah. Nah saya lagi haid tapi nggak tahu kalau itu nggak boleh. Ya ternyata saya malah puasa gitu, baru tahu ternyata kalau pada saat itu nggak boleh puasa, walaupun puasa Ramadan sama puasa Arafah gitu. Kemudian ibadah apa yang membuat Mbak menjadi lebih tenang? Sholat, baca Al-Quran itu nggak tahu, nggak bisa digambarin gitu loh, bikin tenang aja, adem gitu. Setelah masuk Islam tantangannya ada nggak? Banyak, dari ekonomi yang tadinya nggak pernah rasain susah ya, ibaratnya dulu ngebuang sehari 4 juta, 8 juta tuh kecil gitu. Sekarang jangankan segitu, 10.000 aja kayak susah banget gitu loh. Tapi ya bedanya adalah dulu pada saat punya uang banyak, itu tuh nggak tenang, hidup tuh nggak tenang. Kayak nggak ada jalan kemana sih mau dituju gitu. Tapi kalau sekarang walaupun pas-pasan, cuman hati tuh tenang gitu loh. Hati tenang, nggak ada pikiran, lebih kayak ketenangan itulah yang dicari, nggak bisa dicari dengan uang. Ingin kebahagiaan apa yang udah Mbak capai setelah jadi seorang Islam? Yang jelas ini ya bukan bangga. Kalau dulu kan bangga, saya udah punya uang, udah punya jaminan untuk masa depan. Cuman kalau sekarang saya bangganya mungkin jaminan di dunia masih susah ya, masih berproses. Cuman saya percaya insya Allah di akhirat udah pasti, udah tahu tujuannya mana yang dituju, kemana kita pulang, apa yang harus kita lakukan. Itu sih yang bikin bangga. Saat Mbak masuk Islam, kemudian mungkin Mbak merasa banyak cobaan, susah, nah itu Mbak gak pengen lagi kembali ke agama sebelumnya? Enggak,
Cuman ujiannya banyak kayak terutama di ekonomi ya. Jadi kayak banyak ada kayak hasutan dari yang agama sebelumnya kayak ada beasiswa, ada beras gitu, ada bantuan. Cuman nggak tahu aja kayak hati tuh kayak udah mantep apapun yang terjadi, insya Allah bisa ngelewatin. Mungkin Mbak bisa kasih pesan untuk teman-teman yang mungkin ingin syahadat tetapi masih ragu. Ya kalau pribadi saya sih pengalaman begini ya. Hidayah itu kan Allah sudah berikan kepada kita. Tergantung kitanya mau menjemput enggak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, sebenarnya itu udah ada panggilan, udah ada hidayah dari Allah. Cuman udah kita maju aja, kita jemput. Karena kalau kita nggak ngejemput, itu nggak akan terlaksana itu syahadat tuh nggak akan terlaksana gitu. Kalau bisa mengulang waktu, apakah Mbak ingin masuk Islam lebih awal? Iya jelas. Karena apa ya, beda sih di Kristen sama di Islam tuh beda. Nggak tahu, beda aja. Kayaknya di Islam itu kayak lebih jelas tertata gitu semuanya. Dari apa itu Mbak? Apapun itu, jadi dari kayak hal kecil aja itu tertata, kayak mau masuk kamar mandi, mau pakai baju, mau tidur, semuanya tuh ada aturannya gitu loh. Dan di agama sebelumnya nggak ada kayak amburadul, kita tuh nggak tahu gitu apa yang dilakuin, tertata tuh enggak gitu. Anak-anak Mbak menerima Islam berarti di usia berapa? Itu mereka dulu yang besar itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Kalau yang nomor 2 itu dulu masih TK kecil. Dan saat ini mereka sudah menikmati Islam juga? Sudah. Yang besar itu alhamdulillah udah hafal, mau 1 juz baru setengah juz sih gitu. Kalau yang kecil ya walaupun dia tunarungu bisa mengikuti sholat. Boleh nggak Mbak ceritain seberapa kerasnya papa dulu mengajar Mbak? Tadi kan Mbak cerita tentang Islam itu teroris, jangan berteman dengan orang Islam. Boleh nggak diceritain tentang itu? Yang aku rasain dari kecil itu, papa dulu ngelarang kita bermain dengan orang muslim gitu. Terus saat sampai kita besar pun gitu, jadi berteman dengan orang muslim itu kita dilarang. Terus papa selalu bilang orang yang suka itu orang muslim. Terus Islam itu mengajarkan nggak baik, mengajarkan poligami begitu. Jadi dulu di mindset saya tuh dulu Islam itu malah semengerikan itu gitu. Tapi ternyata kan tidak. Kemudian saat sudah menjadi muslim, kemudian sudah memakai hijab, ada pengalaman nggak saat Mbak pertama memakai hijab? Kalau awal pakai sih ini ya, mungkin dari lingkungan ya. Jadi kayak ada menjudge, tatonya banyak, pakai kayak gitu, sok suci. Terus dikatain percuma nggak akan masuk surga. Terus mantan lo gitu, mantan pelajar, pakai kayak gituan, najis, kayak gitu-gitu aja sih. Dan tetap teguh dengan Islam? Iya tetap teguh ya, walaupun dulu masih goyah ya, sedih juga dikit, cuman enggak sih sekarang. Dan sekarang nggak malu memakai jilbab? Enggak, bahkan dikatain sama orang-orang, sama temennya anak-anakku, orang tuanya Mbak Kalista ninja gitu. Lebih adem aja sih, malah lebih kayak terjaga gitu loh, terlindungi dari fitnah, dari hal yang nggak baik. Sebagai seorang mu'alaf, kemudian bagaimana Mbak mengajarkan Islam, menanamkan Islam kepada anak-anak? Ya itu tadi kan kita sebagai orang tua kan harus menjadi contoh yang baik ya. Jadi ya itu tadi, berusaha bertolabul ilmi, mencari ilmu, kajian-kajian, terus les Quran, les umi, metode umi, kayak gitu. Jadi ilmu yang didapat di kajian itu diterapkan ke anak-anak, ke rumah tangga, kayak belajar menjadi istri yang baik, terus menjadi orang tua yang baik, mengajarkan anak yang baik gimana. Ya itu sih gitu aja. Kemudian suaminya Mbak saat tahu Mbak Islam, bagaimana tanggapannya? Dulu mantan suami waktu mengetahui aku masuk Islam, ya dia sempat kayak emosi gitu, jadi kayak nggak terima anaknya kok jadi ikut masuk Islam gitu. Itu sempat, kita tuh dulu diburu 2 tahunan lah setelah mualaf itu. Sempat terjadi ancaman? Ya kayak dia kayak neror, mencari gitu loh, mencari keberadaan kami gitu loh. Sampai melakukan apa gitu Mbak? Ya ancaman ini doang sih, mau mengambil anak.
gitu. Dan akhirnya terselesaikan masalah itu. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Mungkin Mbak bisa ulangi lagi, menceritakan kembali lah, membandingkan. Beda Yumi ya, jadi kalau dulu itu kan terkenalnya dengan nama samaran tuh, terkenal di dunia malam, sampai jadi ambasador klub, terus minuman keras gitu. Dan dulu tuh orang luar kota di Jogja tuh gak ada yang gak kenal aku gitu loh, pada kenal semua. Tapi kan kalau sekarang alhamdulillah terkenal lebih yang baik gitu. Pada ini sih pada nggak percaya dengan jalan yang aku ambil ini, kok bisa gitu, kok seorang ya kok bisa berubah gitu. Mbak masih ada berhubungan sama teman-teman yang lalu kemudian mengomentari sekarang gitu nggak? Kalau dulu sih ada sebagian yang pro dan kontra ya, ada yang sebagian kayak bersyukur, ada sebagian lagi kayak kalau mah nggak asik kayak begitu, kayak kok kan ketua geng gitu kok bisa hilang gitu loh, nggak asik kayak gitu. Itu masih ada ajakan-ajakan untuk ke arah sana ya? Ada iya, cuman berjalannya waktu yang teman-teman yang nggak baik itu udah diblokir. Dan dari teman-teman Mbak lalu apakah ada yang mengikuti jejaknya Mbak? Dulu pernah ada dan sempat mau hijrah. Cuman ya itu berjalannya waktu, baru kita komunikasi baru 2 bulanan lah. Ternyata dia udah keburuan meninggal. Itu kalau nggak salah sakit ya kalau nggak salah. Jadi sebelum hijrah dia padahal sebelumnya tuh dia udah mau tajak sini gitu. Cuman 2 bulan sebelumnya kok tiba-tiba dapat kabar meninggal gitu. Untuk yang terakhir Mbak, boleh nggak Mbak ungkapin rasa ya kepada anak-anak Mbak, kepada mama, sampaikan di kamera, anggap aja kamera ini ada mama, ada anak-anaknya Mbak. Kita boleh ngomong apa aja, pesan-pesan buat mereka, orang-orang yang Mbak sayang. Aduh, buat mama, maaf kalau dari dulu belum jadi anak yang baik, belum bisa membanggakan. Mungkin sekarang keadaannya malah seperti ini gitu. Tapi yang jelas di sini aku bangga dengan keadaan aku yang sekarang. Aku masih sayang sama mama gitu, berusaha jadi anak yang baik yang membanggakan mama gitu. Terus kalau buat anak-anakku, maaf juga mama belum bisa membahagiakan secara materi kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi di sini mama sebagai orang tua berusaha mengajarkan ilmu hidup yang buat mereka kedepannya bertumbuh menjadi anak yang baik. Bukan soal materi tapi kayak pengalaman hidup, terus ilmu agama gitu aja sih, supaya anak-anak sama mama insya Allah nanti kita jadi pribadi yang baik gitu di dunia akhirat. Gitu aja. Terima kasih banyak waktunya, semoga kisah ini bisa menginspirasi yang lainnya ya Mbak, jadi buat motivasi teman-teman yang ada di sana.